Seperti inilah tampilan website PT Dana Syariah Indonesia. Platform ini melayani investasi sekaligus pembiayaan secara digital tanpa melalui perantara bank. Aplikasinya bisa diakses dari mana dan kapan saja. Platform ini menawarkan pendanaan proyek properti dengan imbal hasil yang cukup menggiurkan. Margin yang dijanjikan mencapai 18% per tahun yang dibagikan per bulan. Yang menarik, layaknya berbelanja online, para pemberi dana bisa memilih langsung di etalase proyek-proyek yang ingin dibiayai. Di laman ini juga langsung disematkan simulasi imbal hasil pendanaan. Hanya dengan sekali klik, lender langsung bertransaksi. Berbekal informasi dari web PT DSI, Realitas mengecek proyek properti yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Sebentar lagi kita akan masuk pintu gerbang lokasi properti ini. Kita bisa melihat seperti apa lokasi propertinya di depan dengan nama Bela Negara Tugu Regency. Properti yang berada di Kompleks Bela Negara Tugu Regency ini digarap oleh PT Restu Guna Usaha. Properti ini masuk penawaran paket pembiayaan pada tahun 2025. Namun faktanya perumahan ini dibangun oleh developer pada tahun 2021. Di aplikasi DSI, proyek garapan PT RGU ini disebut sebagai perumahan komersil yang sedang proses pembangunan. Namun faktanya di lapangan, kompleks perumahan berisi 53 unit ini ternyata rumah subsidi. Sebagian besar unitnya juga sudah dihuni. Realitas menghubungi PT RGU untuk meminta konfirmasi. Semula PT RGU menjanjikan bersedia diwawancara pekan lalu. Namun hingga episode ini ditayangkan, mereka belum bisa dihubungi lagi. Dari dokumen yang diberikan kepada Realitas, diketahui RGU mengikat perjanjian pembiayaan pada 9 Maret tahun 2022. Dengan nilai pinjaman 350 juta rupiah dikenakan margin sebesar 25%. Dalam tempo 1 tahun, RGU harus membayar kembali senilai 437,5 juta rupiah kepada DSI. Sebagai agunan, PT RGU juga menyerahkan 10 sertifikat hak guna bangunan. Realitas menelusuri pendanaan proyek properti yang terdapat di aplikasi Dana Syariah Indonesia. Lokasinya di Sukabumi, Jawa Barat. Seperti inilah unitnya. Dari website Dana Syariah Indonesia ini jelas berbeda gambarnya. Berdasarkan laporan dari para lender yang sudah kita temui, ternyata tidak ada laporan progres pembangunan, dan juga soal lokasi tempat di mana proyek properti ini sedang dibangun, alamat pastinya. Nah, Realitas menelusuri dan melihat seperti inilah proyek properti yang sedang dibangun oleh PT Restu Guna Usaha. Di Sukabumi, Realitas juga menemui salah seorang lender yang dananya macet sebesar 2 miliar rupiah. Lender yang bergabung sejak tahun 2019 ini mengaku tergiur keuntungan yang cukup tinggi. Kini pensiunan ini mengaku syok lantaran kehilangan sumber penghasilan. Waktu saya masih bekerja di 2018 masih ada proyek yang 20% dalam satu tahun. Kemudian hingga kesini 18% yang paling besar. Tapi saya pernah menikmati itu 20% imbal hasil tanpa pajak. Tanpa pajak waktu itu ya, karena pemotongan pajak secara langsung dari DSI ini baru diberlakukan beberapa tahun ke belakang. Jadi ketika investasi saya di sana sudah
bisa menutupi biaya hidup saya, itu saya cukup tenang. Namun dengan adanya kejadian ini, imbal hasil berhenti, saya pun terkatung-katung harus mencari nafkah dari karena sudah tidak bekerja gitu. PPATK telah menelusuri aliran dana DSI sejak 2021 hingga saat ini. PPATK mengungkap komplotan DSI justru telah mengalirkan dan menggelapkan dana investasi masyarakat ke 50 entitas usaha bentukan DSI sendiri. Jadi memang kami temukan dana-dana tersebut lari ke para pihak afiliasi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan afiliasi yang mendapatkan dana dari para lender DSI, itu satu. Lalu yang kedua juga memang digunakan usaha-usaha itu memang ada. Untuk pembiayaan properti itu memang ada. Cuma masalahnya itu sebagian kecil saja dari semua dana yang berhasil dihimpun. Dia membentuk perusahaan yang menerima pendanaan itu kurang lebih sekitar lebih dari 50 perusahaan gitu. Dia bentuk di mana pengurusan segala macam adalah orang-orang DSI gitu. Nah, ini memang ada usaha-usahanya, tapi yang bergerak di properti itu sangat sedikit gitu kan. Nah, selain itu juga kami temukan pengembalian dana ke nasabah ini karena rate-nya tinggi, jadi dana yang masuk sebagian digunakan untuk membayar katakanlah imbal hasil dari DSI ini, sehingga itu sebagian untuk mengcover nasabah-nasabah yang lebih lama masuk ke DSI. Jadi lama-lama ini kan akan terjadi suatu defisit gitu kan ya. Itu intinya adalah permasalahannya seperti itu. Belum lagi ditambah pembiayaan-pembiayaan ke afiliasi-afiliasi ini yang gagal. Artinya bisnisnya gagal dan segala macam. Pak, kalau dari PPATK, TPPU-nya di mana sih Pak? Ya, kalau TPPU-nya menyamarkan hasil tindak pidana ya. Artinya di sini ada hasil tindak pidana dari penipuan, lalu di sini dilarikan perusahaan-perusahaan afiliasi di mana dia di situ masih kontrol di situ. Nah, ini sudah lalu digabung dengan kegiatan legal dan ilegal, ini sudah ciri khas dari TPPU di mana modusnya adalah commingling gitu kan ya. Jadi unsur menyamarkan menyembunyikannya itu sudah menurut kami sudah dilakukan di sini. Total dana yang telah dihimpun DSI sejak tahun 2021 hingga 2025 mencapai 7,4 triliun rupiah. Gara-gara syahwat para tersangka memenuhi pundi-pundi sendiri dan pihak afiliasi, dana investasi pun diakal-akali. Masyarakat tergiur iming-iming janji imbal hasil tinggi, padahal aslinya praktek Ponzi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.